Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan, yang telah Kau curahkan kepada kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami yang terbaik. Engkau adalah sahabat dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh dicintai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin menjumpai Engkau Tuhan. Dan kami sangat merindukan hati kami disapa oleh firman-Mu. Tuhan, jamalah pikiran kami dan juga mata kami Tuhan. Untuk melihat keajaiban dari firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan keajaiban dari firman itu sungguh Tuhan menjadi sesuatu yang membuat kami diubahkan. Dari cara kami berpikir, cara kami merespon. Dan kami mendapati bagaimana kami boleh bertumbuh dalam ketaatan. Karena itu Tuhan, pagi ini kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari kebenaran firman ini. Tolong juga hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya, biarlah Tuhan yang pakai. Segala kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kami. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih ya buat teman-teman. Saya pikir perlu sebuah effort hari-hari ini untuk kembali datang beribadah onsite. Karena selama ini kita udah terbiasa ya beribadah secara online. Teman-teman yang masih beribadah online, saya tetap berdoa supaya teman-teman tetap mengalami berkat Tuhan, ya. Dan satu hari, satu kali minggu tetap bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang iman yang mati. Ya, karena masih dalam sebuah perjalanan tentang 40 days inwards ya. Oke, kita melihat dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Oke, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Oke, kita baca ya. Saya mengundang teman-teman mau di rumah, mau di sini, kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama ya dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu.
kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Cukup panjang perikop ini, tapi saya percaya ini akan kita nikmati karena kita akan mengunyahnya bersama-sama. Ada kutipan dari sebuah artikel menulis demikian. Iman itu seperti kalori. Kita tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa melihatnya, saya tidak bisa melihatnya, tapi pasti dapat melihat hasilnya. Oke? Iman itu seperti kalori, kita nggak bisa lihat, tapi kita lihat hasilnya, ya kan? Oke, selama masa pandemi saya rasa karena kita kurang banyak bergerak pasti terjadi penumpukan ya kalorinya. Ya. Sama saya mengalami hal itu. Nah, sekarang saya mau main tebak-tebakan dengan teman-teman ya. Ya, main tebak-tebakan. Kalian boleh tebak, boleh jawabannya A, B atau C, oke? Nah, berapa total kalori satu porsi nasi Padang? Siapa di sini yang suka nasi Padang? Saya fans sama nasi Padang. Oke, ya, yang silakan di chat juga tulis, oh saya suka nasi Padang ya. Mari kita bergabung menjadi satu tim. Selain Manchester United, kita tim nasi Padang. Oke, nah dikatakan ya, nasi 100 gram, 2 centong itu 175 kalori. Kemudian sayur gulai nangka 100 gram atau 1 sendok sayur itu 66 kalori. Sayur gulai ubi 80 gram 71 kalori. Rendang 100 gram itu 193 kalori. Ayam pop, di lapar ya pagi-pagi kalau ngomong makanan 265 kalori. Nah total berapa? Ya, apa jawabannya? A, B atau C? Nah, saya percaya kalian cepat ngitungnya. C ya, oke. Nah nanti hadiahnya apa? Doa berkat ya. Oke ya, banyak yang menjawab C. Bayangkan satu porsi nasi Padang yang kita santap itu 770 kalori. Ya lumayan ya untuk menambah tumpukan lemak di perut kita. Jadi kalau kita boleh bilang kalori ini kan sejumlah energi yang rilis ketika tubuh kita memprosesnya. Ketika kita mencerna, menyerapnya, semakin besar kalori, semakin banyak energi untuk tubuh kita. Bila asupan kalorinya melebihi kebutuhan, kita menyimpannya sebagai lemak tubuh. Ya kan? Jadi pertanyaannya, di mana result kalori kita? Ya kan? Kita bisa bilang, oh saya merasakannya menjadi kita pakai itu karena jadi energi. Ya, untuk kita bergerak, untuk kita melakukan aktivitas dan kita juga melihatnya. Mungkin banyak yang tersimpan ya menjadi bapindo, badan pinggang double. Oke? Pertanyaannya adalah di mana result ya atau bukti hasil dari iman kita? Kalau kalori aja bisa kita lihat, kita rasakan energi kita dari tumpukan lemak kita, tapi di mana result bukti dari iman kita? Di mana? Teman-teman pernah bertanya hal ini kepada diri kita, di mana iman saya? Di mana kelihatannya? Perikop yang kita baca ini memperlihatkan betapa gregetnya Yakobus terhadap orang-orang tertentu yang enggan membantu kesusahan orang lain yang kelihatan di depan mata. Yakobus itu greget ya, greget atau gemes. Gemesnya tuh bukan gemes menyenangkan ya. Kalau kita lihat bayi pipi cabi, kita pengennya cubit gitu karena gemesnya menyenangkan. Tapi kalau udah menyebalkan itu kita bilang greget gitu kan ya. Untuk sikap mereka yang tidak peduli terhadap keadaan orang lain. Apalagi mereka beralasan atau berdalih ya kan dengan cara pikir yang keliru, mindset yang keliru. Mindset kelirunya seperti ini. Dia bilang iman itu gak ada hubungannya, gak ada korelasinya dengan perbuatan. Iman ya iman. Itu urusan hati dong yang di dalam.
perbuatannya perbuatan. Yang penting kan kita udah diselamatkan. Apa pentingnya perbuatan? Gitu kan? Jadi ya udah itu kan urusan yang di dalam sini, di dalam batiniah sini. So, lah gitu kan. Terus mindset yang keliru begini. Kepedulian itu cukup ditunjukkan dengan kata-kata yang berkesan berkat. Ya kan? Tadi di perikop yang kita, aduh shalom gitu kan. Baik-baik ya, usahain tetap hangat. Makan yang cukup, oke, gitu kan. Bye, God bless you. Nah kan kesannya kan baik banget kan. Ya kan, mungkin ketik di WA, gue lagi ini ya kesulitan. Oh ya gimana, kamu semangat ya. Supaya kamu kuat di dalam Tuhan. Gitu. Tapi udah sampai di situ. Oke. Begitulah kita membangun sebuah mindset yang keliru. Kita merasa iman ya iman, perbuatan ya perbuatan. Gitu. Maka Yakobus itu berusaha mematahkan bangunan mindset yang keliru tersebut. Oleh sebab itu yang menyampaikan pandangan supaya orang-orang tuh mikirnya yang benar begini nih mikirnya. Nah, perikop ini hadir untuk memperbaiki cara berpikir kita terhadap iman. Pertama, iman itu hidup. Ya, iman yang hidup itu tidak mati rasa. Sama-sama bilang tidak mati rasa. Tidak mati rasa. Jadi iman yang hidup itu ya mengaktifkan kepekaan terhadap kebutuhan yang hadir di sekitar kita. Bahkan dari kepekaan diikuti perbuatan nyata. Turun tangan menolong. Bagi Yakobus begitulah cara kerja iman yang hidup. Hati lebih peka, mau jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita bisa turun tangan membantu. Memang kita pasti bergumul. Bisa bantunya bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan? Dalam kasus Yakobus ini kalau ada orang yang membutuhkan baju yang lebih hangat dan kita punya, donasikan, kasih. Gitu kan? Jangan cuma ngomong doang. Kalau sekiranya tidak punya, kita bisa galang bantuan dong. Ya, hingga bantuan itu bisa berupa kegerakan komunitas. Kita bisa share. Tahu nggak? Gue lihat tuh ada teman kita ada kesulitan. Kita bisa lakukan apa ya? Yuk kita gumulin bareng. Ada sebuah aksi yang nyata yang kita bisa berikan untuk bantu teman kita. Dan kita bersyukur, ya kan? Youth kita ada beberapa kali melakukan tindakan menggalang ya, kegerakan untuk kita membantu, ya kan? Entah itu ke panti asuhan atau apapun itu. Tapi jangan berhenti hanya setahun sekali. Apa yang masih bisa kita lakukan hari-hari ini, ya kan? Sebetulnya apa yang Yakobus sampaikan ini sehati sepikir dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Ya kan di sini bilang. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, kata Tuhan, "Bagaimanakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, ya kan, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara atau kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ciasta ingat sebelum pandemi ini ada satu orang tua ya, kakek-kakek yang suka jualan kacang depan gereja kita. Dia gak ada siang-siang nongkrongnya, kadang tuh suka sore atau malam.
tapi udah lama juga saya tidak melihatnya. Kakak ini jual kacang. Ya kacangnya tuh bukan kacang bawang lah ya, kacang apa gitu ya. Kadang lewat gitu. Saya bukan orang yang penggemar kacang gitu. Nah, tapi berapa kali lewat itu kadang kasihan gitu ya, kasihan lihat malam-malam kadang jualan gitu kan. Siapa yang mau beli, atau sore nongkrong gitu, siapa yang mau beli? Udah gak ada kan yang demen kacang seperti itu. Tapi karena sering lewat, akhirnya tuh hati tuh makin gak tenang ya, makin gak tenang, ya udah beli aja gitu. Akhirnya saya beli, saya bagi gitu kepada orang lain. Tapi begitu saya melakukannya, hati saya tenang gitu ya. Ada satu damai sejahtera yang saya rasakan gitu kan. Karena apa? Kan Tuhan kalau memperlihatkan saya situasi seperti itu, pasti Tuhan juga punya maksud ya. Dan Tuhan juga gak ingin membiarkan saya hati nuraninya, kepekaannya menjadi tumpul. Karena saya terus menerus mengeraskan hati. Dan saya bersyukur untuk kesempatan ini ya, berbagi berkat. Jadi ketika saya menggumulkan hal ini, saya kembali melihat bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan telah menyelamatkan saya, telah menyelamatkan kita. Kalau Dia ingin iman saya berfungsi baik, maksimal, ya Tuhan terus akan bekerja gitu loh. Menghadirkan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Dan saya bersyukur dan saya percaya ya, kita akan menjadi orang-orang berjejer di sebelah kanan raja di atas segala raja. Orang-orang meresponi ya kan, kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kita adalah orang-orang yang peka. Yang kedua, iman yang hidup itu dijalankan, bukan tersembunyi. Dijalankan, bukan tersembunyi. Kita ketemu bagian yang sulit di bagian ini ya, dari argumentasi Yakobus ini. Ya kan, nada-nadanya nih kan ada bilang, wah ini pemikirannya Yakobus dengan pemikirannya Paulus kok nggak sinkron. Bentrok ya kan. Jadi pertanyaannya kalau begitu apakah Alkitab itu tidak sinkron satu dengan yang lain, ya kan? Kalau gitu kita mau pegang yang mana? Ya, pegangannya mau yang Paulus atau yang Yakobus? Nah, sebetulnya apa yang diajarkan oleh Paulus itu tidak bertentangan atau tidak berkontradiksi dengan apa yang diajarkan Yakobus ini. Kesan pertama kita seperti demikian. Tetapi apa yang Alkitab itu perlihatkan itu adalah paradoks atau kelihatan bertentangan, namun sebenarnya tidak, asal kita menelaahnya lebih dalam. Di Paulus dalam Roma 3:28 bilang begini, karena kami yakin bahwa manusia itu dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bandingkan dengan Yakobus 2:24 ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Wah ini kan ya bentroknya. Tapi kita ingat pertama-tama konteks masalahnya. Masing-masing tuh memang mengajarkan iman tapi dengan konteks masalah yang berbeda. Kemudian ada 3 kata penting yang dipakai bersama sama ya, kata perbuatan, pembenaran dan iman. Paulus pakai itu, Yakobus juga pakai itu. Tapi maksudnya berbeda. Ya kan? Contoh aja di kita gitu kan. Kadang-kadang kita mendapati ada kata yang sama diucapkannya tetapi meaningnya bisa beda. Nah contoh ya konteks lokal ya. Kita kearifan lokal ya. Kata atos gitu ya. Parantos kan dari kata bahasa Sunda ya, atos ya. Kalau kita bilang atos gitu kan. Orang Sunda bilang itu artinya selesai, sudah gitu kan. Tapi coba kalau kamu ketemu orang Jawa, atos, ya kan? Apa artinya? Keras, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita ketemu ngobrol dengan orang Jawa dan orang Sunda, atos, ya kan? Tapi beda, gitu. Yang satu bilang sudah, yang satu bilang keras, begitu ya. Nah, dengan 3 kata itu, Rasul Paulus itu mengoreksi kekeliruan cara pikir jemaat Roma. Jemaat Roma kan diajarin begini. Ya kan, ada yang salah nih ya. Keselamatan itu diperoleh karena iman plus ya, iman tambah perbuatan maka kamu selamat, ya kan? Iman plus melakukan hukum Taurat maka kamu selamat gitu. Itu yang
ada ajaran seperti itu yang masuk ke jemaat pada waktu itu. Terus Rasul Paulus koreksi, enggak begitu. Kita diselamatkan hanya oleh iman dalam Kristus. Kita dibenarkan hanya karena iman. Enough ya. Nah, tapi Yakobus di perikop ini dia sedang mengoreksi apa? Kekeliruan orang-orang yang mengklaim. Mereka punya iman yang benar. Mereka merasa gue punya iman yang sejati. Ya, iman yang sejati tapi mereka merasa gak perlu melakukan apa-apa. Ya, tapi Yakobus itu lagi tidak bicara soal keselamatan di sini. Dia sedang bicara result, hasil akhir. Kalau seseorang udah punya iman yang sejati itu apa? Nah, dan Yakobus itu koreksi, ya kan? Kita nggak bisa mikir kalau cuman udah beriman cukup, ya kan? Kalau bicara result, ya, iman diwujudkan dengan perbuatan. Maka Yakobus tuh ya di perikop ini ketemu dengan orang yang malas. Orang yang malas. Jadi kita melihat ya, kita tidak mengusahakan apapun untuk selamat. Itu hanya iman dalam Kristus dan hanya kepada Kristus saja. Oleh sebab itu, kita yang sudah diselamatkan ini berproseslah. Jalankan dengan perbuatan nyata. Jangan mager. Tunjukkan iman yang sudah menyelamatkan hidup kita ini dengan perbuatan. Maka itu memberkati kehidupan, memberkati orang lain. Makanya Yakobus itu memberi contoh seperti imannya Rahab. Rahab itu sudah menunjukkan imannya. Ia menolong orang Israel untuk masuk Yeriko, meloloskan mereka dari kejaran. Nah, dia bilang seperti ini nih, kelihatan ada bukti nyatanya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan comfort zone itu menghambat pertumbuhan iman. Jangan biarkan kemalasan, magernya kita menghambat pertumbuhan iman. Tuhan itu memberikan kita challenge, tantangan untuk kepada kita. Jangan jadi orang Kristen yang males, gak mau explore lagi, gak mau berproses lagi. Jangan sampai Tuhan mendapati kita tuh orangnya males untuk melakukan, mengeksekusi iman. Ketiga, iman yang hidup itu terus-menerus taat sama Tuhan, ya. Terus taat sama pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena iman itu kan sebetulnya bicara kita punya relasi dengan Tuhan Yesus dong. Teman-teman yang duduk sini yang ada di rumah masing-masing, kita masih punya relasi gak sih dengan Tuhan Yesus? Ya. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan Yesus, kita tunjukkan, kita lakukan dengan perbuatan. Waktu kita melakukan perbuatan itu, karena kita tuh sayang kan sama Tuhan. Kita ini taat sama pimpinan Tuhan. Kita melakukan perbuatan, ya melakukan iman itu dalam bentuk perbuatan itu, bukan kan terpaksa, bukan. Tapi karena kita ada orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Teman-teman menarik sekali loh ya. Di perikop yang tadi kita baca kan dibilang, dialah iman itu menjadi sempurna. Emang pada awalnya iman gak sempurna gitu? Gak gitu. Dari awal pun iman itu sudah sempurna. Tapi kenapa kata sempurna ini dipakai di sini? Maksudnya adalah iman itu kan ada tujuannya. Iman itu ada tujuannya. Jadi ketika bilang iman yang dilakukan itu akan sempurna, maksudnya apa? Biarkan waktu kita melakukan perbuatan sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, tujuan dari iman itu tercapai. Ya kan? Tujuan dari iman itu tercapai. Tuhan punya tujuan dalam iman yang kita punya nih. Yang engkau dan saya punya nih. Nah makanya Yakobus tuh kasih contoh. Contohnya apa? Iman Abraham. Ya kan? Abraham mewujudkan imannya kepada Tuhan. Dia udah punya relasi belum dengan Tuhan? Iya sudah. Emangnya sebelum dia memberikan kurban yaitu Ishak gitu kan. Emangnya sebelumnya dia gak punya iman? Sudah punya. Jadi pada waktu dia melakukan itu dia karena taat sama Tuhan.
Dia sudah punya relasi dengan Tuhan dan dia percaya Tuhan itu punya tujuan, punya rencana. Dan kita tahu bahwa Tuhan menjadikan Abraham itu bapa segala bangsa. Ya kan? Bapa orang beriman. Ya kan? Dan apa yang dia nyatakan, pengorbanan yang dia bilang dia mencintai Tuhan dan nanggung. Ya kan? Itu menjadi sebuah bayang-bayang. Bahwa kedepannya Allah Bapa kita juga enggak nanggung mencintai kita habis-habisan dengan mengirimkan Yesus Kristus putranya yang tunggal itu kepada engkau dan saya. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi iman itu seperti kalori. Tidak terlihat bentuknya, tapi resultnya, buktinya itu ada. Teman-teman, mari buktikan iman kita dengan taat kepada Tuhan. Bukan 1 kali taat, bukan 2 kali taat, tapi terus-menerus taat kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita cek lagi ya iman kita ya. Iman kita ini iman yang hidup atau iman yang mati? Iman yang hidup atau iman yang mati? Kalau kita tidak merasa, misalnya kita merasa loh, iya sama ini kayaknya gue hidup cek-cek aja gitu kan. Enggak lagi ada sebuah geliat di hati kita gitu, gelisah gitu ya. Ada pergumulan sebagai orang Kristen. Permisi tanya, jangan-jangan dari awal sebetulnya memang kita belum lahir baru. Yakin kalian udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Betul gak kalian sudah lahir baru? Betul gak sudah mengimani Yesus Kristus? Teman-teman, saya ingin mengajak kalian periksa lagi deh iman kita. Ya, periksa lagi deh ya. Saya bersyukur ketika iman-iman punya kegelisahan, bisa punya pergumulan, ada kegentaran, aduh gimana ya, saya mau taat sama Tuhan, aduh gimana berat. Buat saya itu ada tanda-tanda kehidupan bahwa kita punya imannya hidup. So, mari biarlah perikop ini kembali menyadarkan kepada kita, iman kita iman yang mati atau iman yang hidup. Ya, teman-teman, saya bersyukur kepada Tuhan dengan ayat ini, perikop ini. Saya merasa banyak hal ditegur sekali ya. Waktu saya menyampaikan perikop ini, aduh saya bergumul luar biasa. Pergumulan pertama bagaimana menyampaikan dengan sederhana supaya kita mengerti. Pergumulan kedua adalah saya banyak ditegur oleh bagian firman Tuhan ini. Saya diingatkan kembali selama ini saya udah taat belum sama Tuhan. Atau saya terlalu tinggal di comfort zone saya. Udah gak lagi punya sebuah perjalanan ketaatan. So teman-teman, mari kita bertumbuh. Mari tinggalkan comfort zone itu. Dan ini adalah momennya. Jangan biarkan pandemi ini melumpuhkan iman kita untuk kita fight. Untuk kita kembali bisa hadir on-site, tidak lagi tinggal nyaman. Ya, kecuali satu hal karena tidak diizinkan orang tua, it's okay. Ya, tetapi kalau kita sadar, oh ini gue memang lagi males ya. Oke, mari fight lagi. Karena kita mencintai Tuhan Yesus, mencintai firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu ini kembali mengingatkan kami tentang kondisi iman kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa pagi ini biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk mengidentifikasi, untuk melihat dengan lebih teliti, dengan lebih seksama sebetulnya iman kami ini iman yang bagaimana. Apakah iman kami sudah memiliki sebuah result yang seperti Tuhan inginkan? Apakah sudah memenuhi tujuan yang Tuhan inginkan? Apakah kami sudah mentaati seperti yang Tuhan inginkan? Tuhan ampuni kami, selama ini kami abai dengan kondisi iman ini. Dan kami merasa that's fine. Tetapi biarlah Tuhan ketika firman ini kami dengar, ini kembali mengevaluasi diri kami.
Tuhan, kami ingin ambil waktu supaya kami punya sebuah kejernihan, clarity untuk mengoreksi iman ini. Dan kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau bersungguh hati mengikut Engkau. Kami gak mau terus ada di dalam satu comfort zone yang membuat kami terhambat pertumbuhan imannya. Tolong kami Tuhan, yang lemah dan seringkali lebih mengikuti keinginan hati kami daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami ke dalam tangan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus yang begitu mulia di atas kayu salib itu, penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin kehendak kita untuk selalu terarah kepada Tuhan dan peka terhadap apa yang Tuhan mau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.